Halo Capricorns, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September. Hampir salah saya 2022 ya. Dan ini khusus untuk karir dan kesehatan kamu. Kira-kira bagaimana peruntungan kamu di bulan September dan apa kira-kira hambatan ya di dalam karir atau peruntungan kamu? Adakah kira-kira hambatannya? Kita lihat nanti dari bacaan berdasarkan kartu yang terambil ya. Dan seperti biasa saya ingatkan selalu di awal pembukaan kartu bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi atau pesan yang disampaikan bisa jadi nggak cocok dengan kamu ya. Berhubung bacaan ini bersifat vice versa ya, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri atau keluarga ya, yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Oke, saya mulai dengan menyebutkan nama-nama kartunya di sini dulu ya, sembari saya atur ini supaya enak dipandang di kamera. Ada Two of Cups, ada the High Priestess, the Empress, Seven of Wands, Page of Wands, King of Pentacles, Star, Two of Swords, Page of Pentacles, the Devil, dan Seven of Cups ya. Ada Three of Pentacles dan juga Queen of Cups untuk the bottom dan the top of the deck kamu ya. Yap, saya ngelihat kamu sepertinya di karir atau di bidang yang kamu geluti sekarang ya, baik itu kamu memiliki bisnis sendiri atau kamu terlibat di dalam sebuah teamwork, mengerjakan sebuah project, ini harus dalam kondisi emosional yang stabil. Kalau emosi kamu ini nggak stabil, bentuk kontribusi kamu atau kinerja kamu kurang memuaskan. Ada beberapa di antara kamu yang terikat kontrak nih dengan suatu instansi atau institusi tertentu ya. Jadi saya ngelihat beberapa di antara kamu ngerasa di instansi ini ya, atau di lingkungan di mana kamu bekerja merasa asing sendiri, beda sendiri, baik itu dari segi prinsip ya, cara berpikir, integritas ya, atau nilai ya. Ada prinsip-prinsip value-value yang membuat kamu ngerasa berbeda dari orang-orang di sekitar kamu ya. Bisa jadi karena kamu beda agama sendiri, atau kamu beda suku sendiri, beda warna kulit sendiri ya, atau beda status sosial ya, level ekonomi sendiri ya, dibandingkan orang-orang di sekeliling kamu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini berharap ada kemakmuran, ada financial stability, ada kekayaan ya, ada tabungan yang melimpah yang kamu miliki untuk menjamin masa tuamu ya. Kamu berpikir panjang ini untuk jangka waktu panjang ya, untuk masa tua ya. Yes, ada passion, ada semangat untuk selalu optimis, untuk memiliki ini ya, bentuk komunikasi yang baik. Ada keinginan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar, walaupun kamu ngerasa beda sendiri gitu. Tapi pada waktu yang bersamaan saya ngerasa beberapa di antara kamu mengalami kesulitan ini di dalam bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang pengen sekali ketemu dengan seseorang yang baru
Ya, dan kemungkinan besar kamu akan ketemu dengan seseorang nih. Seseorang ini bisa jadi lebih dari satu ya, atau teman-teman kamu udah kenal sebelum-sebelumnya dan akan bertemu ya, dan akan ada di sini keterikatan yang lebih dekat dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Bagi kamu yang merupakan pebisnis, pengusaha ya, atau leader, baik kamu leader ataupun kamu bawahan nih gitu, penting di sini ada komunikasi seperti yang saya katakan barusan ya, komunikasi yang dua arah ya. Ya, pastikan bahwa seseorang yang di link kamu di sini paham betul apa maksud kamu gitu, dengan menggunakan penjelasan yang detail ketika hal itu diperlukan ya. Ada beberapa di antara kamu ini saya lihat adalah sosok yang sangat hangat ya, ada agak sedikit pemalu ya, punya impian yang sangat besar, kreatif ya, walau kadang-kadang naif ya. Beberapa di antara kamu akan memperoleh undangan ya, bisa jadi kamu sudah mendapatkannya, tapi kemungkinan yang di akhir dari bulan Agustus ya, tapi energinya terasa nih di September gitu, bakalan ada undangan menghadiri suatu pertemuan gitu ya. Ya, tapi ada 50-50, ada keraguan antara menghadiri undangan tersebut atau enggak. Ya, ada juga beberapa di antara kamu akan memperoleh semacam project ya, kesempatan untuk berkarir, kesempatan untuk memulai suatu pekerjaan, tapi ada kebimbangan. Sepertinya kamu banyak berpikir dulu gitu. Kamu memiliki sifat yang hati-hati di dalam menilai bidang-bidang tertentu sebelum kamu mengambil keputusan kamu akan mengerjakannya atau enggak gitu ya. Ketika ada tawaran, kamu pikir-pikir dulu nih gitu, hati-hati banget gitu ya. Ya, sangat memperhatikan setiap detailnya. Dan sepertinya ada beberapa di antara kamu nggak mau diburu waktu ini. Kamu lebih membiarkan waktu yang menjawab ya. Ibarat kamu menunggu waktu yang tepat untuk kamu bertindak gitu. Ya, kalau di sini saya lihat sih ada positif negatifnya gitu ya. Kalau kita menunggu situasi baru kita bertindak, terkadang malah membuat kita ketinggalan target. Ya kan? Contohnya nih, seharusnya saya membacakan karir dan asmara di minggu ini gitu ya, 24 zodiak gitu totalnya gitu ya. Tapi karena saya menunggu waktu, menunggu momen yang pas, suasana hati saya harus tenang dulu gitu ya kan. Kalau saya terlalu menuruti itu ya bisa jadi nggak tuntas gitu, seperti selama ini ya gitu ya. Saya sering kali terlambat atau kadang saya nggak baca di karir atau di asmara gitu ya, karena memang situasi emosionalnya nggak stabil gitu. Ada sisi positif negatifnya. Positifnya adalah ya saya nggak mau asal baca kalau suasana hati saya nggak enak gitu ya. Negatifnya adalah ya saya nggak cukup membantu para pengikut saya, subscriber saya gitu. Ada yang udah menunggu bacaan selanjutnya ya, yang mingguan, ternyata nggak diupload gitu. Nah ya, bagi teman-teman yang merasa kecewa juga di situ ya, ya saya mohon memaklumi keadaan saya. Ya, oke. Kembali lagi ke bacaan ini ya. Ya, ada harapan-harapan, ada keinginan untuk menjadi orang kaya, punya banyak uang, ya bisa beli mobil, beli emas ini ya, untuk beberapa di antara kamu. Ya, dan konsistensi, komitmen
di self discipline itu diuji di sini nih untuk beberapa di antara kamu ya. Sebenarnya ya, the Empress, semesta di sini berperan di dalam menyuburkan atau menumbuh kembangkan atau memberikan rezeki ke kamunya gitu ya. Ibarat kalau kita menanam biji ya, kita menanam itu di perut bumi ya. Yang bekerja di sana kan bukan hanya karena kita menyiram pakai air, enggak, tapi juga ada di sana trust the universe, trust the world, the earth. Ada keyakinan, kepercayaan pada semesta bahwa semesta akan ngebantu biji yang kamu tanam tadi itu berkembang, bertumbuh hingga berbuah gitu ya. Nah sebenarnya kalau kamu percaya pada semesta, pada Tuhan pencipta semesta, kamu tekun di sini, sabar, kamu percaya bahwa setiap keberhasilan itu ada prosesnya, ada ketekunan di sana yang mengiringi ya, disiplin, komitmen, maka ya apa yang menjadi doa kamu yaitu menjadi kaya, punya banyak tabungan, bisa jadi pengusaha, bisa berinvestasi ya, suatu saat punya investasi, nggak harus banting tulang kerja lagi, uang yang kerja menghasilkan uang gitu ya kan. Semua angan-angan dan cita-cita itu bisa terwujud kalau kamu cukup paham betul di sini bahwa setiap kesuksesan itu ada prosesnya ya. Pohon nggak akan bisa pohon apel contohnya nggak akan berbuah kalau dia tidak mengalami yang namanya proses ya, mulai dari tumbuh pucuknya ya, daun-daunnya hingga batangnya menjadi sangat kuat, tumbuh bunga dan juga buah. Ada prosesnya dan butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keyakinan di sana. Ya, saya lihat ini adalah jaminan sebenarnya, tapi bukan sesuatu yang instan untuk didapatkan gitu ya. Ya, pada dasarnya Capricorn itu adalah zodiak yang kalau dari ini ya, dari artian Capricorn ini termasuk konvensional zodiak atau energi yang konvensional dibandingkan yang lain gitu. Dia ini pekerja keras dan dia percaya setiap usaha keberhasilan itu ada proses gitu. Nah, kalau Capricorn kamu energinya sangat kuat di sini nih gitu ya. Kamu akan tabah di dalam menghadapi setiap tantangan, cobaan ataupun sulitnya ya, tantangan yang kamu hadapi gitu ya. Ya. Dan Capricorn adalah sosok yang selalu ingin belajar. Ya, ada semacam loyalitas, dedikasi ya. Sangat protektif juga dalam hal karir ataupun keuangan. Ya, berhati-hati di dalam membuat keputusan atau tindakan. Ya, bukan sembarang misalnya isi come isi go, hari ini kerja di satu instansi, besoknya bekerja di tempat lain, enggak. Ya. Dan saya ngelihat beberapa di antara kamu nih, ada yang ingin melanjutkan sekolah ya, ada yang pengen mengambil scholarship ya, ada yang butuh ini sepertinya saran, solusi ya, butuh jalan keluar untuk menyelesaikan kondisi dilematis yang kamu alami. Saya nggak ngerti juga di sini ya, kenapa kamu di sini ngerasa dilematis, bimbang, ada kekhawatiran juga di sini ya. Kekhawatiran atau kebimbangan di sini ini membuat pikiranmu kadang nggak jernih gitu ya.
Ada energi toksik yang membuat kamu secara emosional nggak balance, nggak seimbang. Oke, saya klarifikasikan di sini untuk Capricorn ya. Ada Ace of Cups, ada Seven of Wands, the High Priestess, Justice, King of Swords, ada Six of Pentacles, Six of Swords, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, dan juga ada Knight of Pentacles. Wow, muncul lagi di sini Knight of Pentacles ya. Oke, ada Five of Swords dan juga Nine of Pentacles. Ada nih beberapa di antara kamu yang punya urusan yang belum terselesaikan. Ini menjadi konflik batin buat kamu sendiri ya. Seperti kamu-kamu yang memiliki utang ya, ada tanggung jawab atau hal-hal tertentu yang harus dituntaskan. Ini yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman, konflik batin di dalam diri sendiri, kepikiran terus nih akan pekerjaan, proyek atau tanggung jawab yang nggak tuntas-tuntas ini ya. Ada juga beberapa di antara kamu ngerasa kecewa gitu ya, kecewa, sedih karena kondisi keuangan. Kamu berharap dibantuin nih gitu ya, kamu berharap dibantuin sosok energi Virgo, Capricorn, Taurus, sesama elemen kamu juga gitu ya. Berharap ini orang ngebantuin kamu, tapi sepertinya ini orang nggak sepenuhnya memberikan uluran tangan sama kamu. Ini yang membuat kamu kecewa. Jadi terus teringat-ingat situ gitu ya. Ya. Jadi energi negatif ini sangat cepat dia merekat ke kamu. Ini seperti lem goat gitu ya. Sekali nempel gitu langsung susah dia lepasnya gitu. Ya. Cuma saya ngelihat di sini kamu berusaha ya meyakinkan diri kamu bahwa setiap keberhasilan itu ada proses. Saya ngelihat kamu di sini terkoneksi dengan spiritual guidance kamu nih. Ya, kamu belajar untuk semakin peka dengan spiritual guidance kamu, dengan suara hati kamu. Kamu belajar di sini mengenali pesan-pesan psikis atau mimpi ya. Lewat alam bawah sadar kamu, ketika kamu bermeditasi, ketika kamu berdoa, kamu berusaha mengkoneksikan itu ya. Ketika kamu terkoneksi nih ya dengan suara hati kamu ya, kamu mampu memahami tuntunan spiritual guidance kamu akan mampu nih mengatasi segala persoalan yang kamu lagi hadapi. Ada masalah keuangan, ada utang yang harus ditutupi, kebutuhan yang harus dipenuhi, juga ada di sini keinginan, ambisi, hasrat untuk memiliki benda-benda mahal seperti rumah, mobil, ya perhiasan dan semacam gitu. Pengen juga menabung gitu ya. Ya, tapi justice di sini saya lihat adalah pengetahuan ya, pengalaman yang kamu dapatkan lewat belajar ya. Beberapa di antara kamu adalah sosok yang well educated ya, yang senang belajar, senang membaca ya, senang juga ini mereview ke belakang pengalaman-pengalaman kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang senang banget ini belajar dari pengalaman-pengalaman lewat YouTube gitu. Nah, ini yang mengajarkan kamu menjadi sosok yang realistis gitu ya. Ya, kamu lebih objektif di dalam menyikapi kondisi, situasi keuangan atau karir yang juggling di sini ya, nggak menentu. Ada beberapa di antara kamu pekerjaannya nggak menetap gitu. Ya, kondisi keuangannya juga nggak menetap. Ya, ini yang menimbulkan situasi emosional kamu nggak menentu ya. Ya, cuman nih ya, pengetahuan atau pengalaman yang kamu dapatkan ini mengajarkan kamu ini lebih dewasa ya, mature di dalam menganalisa
rekam jejak kamu gitu. Oh ya, aku begini karena aku seharusnya nggak seperti ini gitu ya. Ya, kondisi keuanganku seperti ini ya. Memang seharusnya aku nggak sebelumnya nggak boleh terlalu boros menggunakan uang gitu ya. Kenapa income aku kurang banyak ini sekarang nih ya, karena sebelumnya aku kurang tekun di dalam bekerja ya. Kenapa kondisi keuanganku sekarang jadi juggling ya, karena sebelumnya aku terlalu banyak nih beli ini beli itu ya. Banyak nih dorongan dari dalam, hasrat pengen memuaskan keinginan, sehingga banyak pengeluaran yang tidak terkendali. Nah, jadi ada di sini make sense gitu. Jadi ada sesuatu yang masuk akal ini yang membuat kamu berterima dengan keadaan kamu, walaupun situasi keuangan sulit ya, karir yang belum menentu, tapi kamu belajar untuk memahami itu tetap. Dan dari pemahaman ini nih ya, ini menuntun kamu belajar lebih giat lagi. Saya lihat beberapa di antara kamu, walaupun kamu dealing dengan situasi yang situasi lingkungan, ada nih beberapa di antara kamu dealing dengan situasi lingkungan yang kadang membuat kamu emosional gitu ya, membuat kamu terganggu gitu ya, nggak jernih di dalam berpikir. Contohnya nih, kamu adalah sosok yang bekerja tetapi nggak bisa diganggu gitu ya. Jadi ketika kamu udah benar-benar fokusnya kerja ya, orang-orang di sekitar kamu pada sibuk gangguin gitu. Jadi energi dari luaran ini nih banyak yang membuat kamu jadi emosional, nggak bisa berpikir jernih. Padahal di satu sisi saya ngelihat kamu adalah pekerja keras nih gitu, selalu pengen upgrade, selalu pengen menambah skill ya, semakin skillful, semakin ahli di bidang yang kamu geluti gitu ya. Ada beberapa di antara kamu nih di bulan ini pengen berganti karir tapi belum yakin. Sebenarnya kamu optimis gitu ya, dan juga sepertinya ready. Dari segi skill kamu bisa-bisa aja, kamu mampu di situ ya, karena ada skill, ada background, ada pendidikan ya, kamu bisa di bidang yang baru ini gitu. Tapi ada hal-hal yang membuat kamu bimbang gitu ya. Ada situasi yang membuat kamu bimbang antara kamu akan berganti karir atau tetap pada kondisi kamu yang sekarang ya. Kamu lagi berpikir-pikir ya, kamu mikir-mikirin, hampir mirip nih dengan Virgo. Apakah aku sebaiknya bekerja di suatu instansi atau institusi menetap, atau aku tetap menjadi freelance? Contohnya seperti itu. Ada beberapa di antara kamu seperti itu ya. Kamu sedang menunggu situasi yang pas ini ya, situasi yang pas untuk menentukan arah karir dan juga masa depan kamu ya. Nggak mau keburu-buru gitu ya. Sepertinya sepertinya kamu di sini cukup loyal nih gitu, loyal di dalam satu pekerjaan gitu. Ketika kamu udah menggeluti itu, kamu terus geluti itu. Kalau mau berpindah, ini butuh waktu, butuh ketelitian, terus sangat analitik gitu ya, analitik di dalam menimbang-nimbang gitu ya. Itu aja sih untuk Capricorn di bulan ini ya. Kalau pengen menentukan arah karir kamu mau kemana atau tujuan hidup kamu bagaimana ya, coba cari ini ya, konselor. Tanyakan dulu orang-orang terdekat kamu yang bisa kamu percaya ya, seperti pasangan gitu ya, atau atasan ya.
Ada juga beberapa di antara kamu yang pengen mengerjakan sebuah project. Ya, pengennya mengerjakan banyak project gitu ya kan. Tapi kamu seperti nggak ready gitu. Saya nggak tahu juga di sini kenapa kamu nggak ready. Sebenarnya dari segi skill, kemampuan kamu bisa gitu. Cuman kamu nggak ready. Sebenarnya bersemangat di sini gitu. Cuman karena keadaan situasi yang membuat pikiranmu jadi nggak bisa fokus. Saya ngelihat itu, situasi dan kondisi lingkungan di mana kamu berada, ya, membuat kamu nggak bisa fokus mengerjakan banyak hal. Padahal kamu sebenarnya adalah sosok yang pekerja keras. Kamu punya skill di situ. Kalau kamu kerja banyak pekerjaan pada waktu yang bersamaan juga kamu bisa gitu. Kamu memiliki skill, kemampuan di situ gitu, ya. Cuman kamu lagi menunggu waktu yang tepat nih di sini. Ya, itu aja sih ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu perlu nih mempertimbangkan pindah lingkungan nih gitu ya kan. Ya, kalau kita bekerja di lingkungan di mana lingkungan ini selalu membuat kita nggak bisa berpikir jernih, ini juga menjadi salah satu pertimbangan nih gitu. Karena kamu mempengaruhi kinerja, kualitas pekerjaan kita gitu ya kan. Mempengaruhi rasa kepercayaan diri juga atas hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau nggak fokus dalam bekerja, kan kita nggak yakin tuh. Jadi kurang percaya diri hasil pekerjaan kita itu maksimal apa enggak gitu. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and